Salam sehat, salam bahagia bersama saya, Bahar SPD MPD, akan membahas belajar aktif sambil bermain dengan menggunakan black box matematika. Black box matematika merupakan cara atau metode yang dijadikan perantara informasi antara sumber informasi dan penerima informasi dalam melakukan aktivitas belajar aktif sambil bermain. Tujuan dari black box matematika yaitu mudah dan cepat dalam mengelola informasi selama proses belajar berlangsung. Manfaat black box matematika menjadikan peserta didik aktif belajar sambil bermain dan efisiensi dalam mengelola informasi untuk pemecahan masalah matematika. Komunikasi yang diharapkan terjadi selama proses belajar yaitu komunikasi dua arah dan multi arah. Black box matematika memuat dua tahapan informasi, yaitu tahap awal dan tahap akhir. Tahap awal memuat informasi awal, tahap akhir memuat informasi darurat atau informasi inti. Di informasi awal, pada tahap awal, yaitu bagaimana mengidentifikasi informasi awal. Kemudian di tahap akhir di informasi darurat atau informasi inti memuat pembuatan simbol atau kode terhadap informasi inti atau encoding, pemberian encoding ya. Yang kedua, pemilihan metode dan solusi terhadap informasi inti. Ya, bagaimana cara memilih metode untuk menyelesaikan suatu masalah. Bentuk black box matematika seperti yang Anda lihat di layar ini. Black box matematika berbentuk kotak segi empat berwarna hitam yang memuat berbagai informasi atau data penting pembelajaran matematika. Informasi yang dimaksud adalah hal-hal penting dalam matematika termasuk soal-soal dan proses pemecahannya. Unsur bagian dalam black box matematika bisa dipartisi berdasarkan kebutuhan informasi. Black box ini bisa kita partisi menjadi dua. Bagian pertama berisikan tentang soal, bagian yang lainnya berisikan dengan soal juga. Ataukah bagian yang lainnya berisikan soal, bagian yang satunya berisikan tentang solusi-solusi dari soal-soal yang telah dibuat. Penggunaan black box matematika dalam penjumlahan bilangan satu digit angka ganjil. Ini black box matematika. Kita akan menjumlahkan bilangan satu digit, bilangan ganjil satu digit, itu yang dimasukkan. Tahap awal, yaitu informasi awal, bagaimana mengidentifikasi informasi awal. Jadi tentu kita membuat kartu digit angka yang dimasukkan ke dalam black box matematika, yaitu digit angka ganjil. Ya, angka ganjil yang dimasukkan itu 3, 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian dibentuk bentuk kartu digit angka. Boleh menggunakan guntingan kertas berbentuk persegi, bundar, persegi panjang, segitiga, dan lain-lain. Kemudian dalam penentuan warna, boleh menggunakan beragam warna. Karena ini berada di kelas rendah, kelas 1. Ya. Kalau berada di kelas tinggi atau SMP, SMA, boleh tidak menggunakan beragam warna. Ini salah satu cara saja untuk menarik perhatian, menarik motivasinya, memunculkan motivasi agar supaya mereka aktif dalam belajar dan menyenangi matematika. Itu dulu yang pertama kita tanamkan. Kemudian di tahap akhir atau di informasi darurat atau informasi inti, yaitu peserta didik mengambil kartu digit angka yang ada di dalam black box matematika dan menuliskan angka yang terambil. Nah, kemudian kita masuk di langkah-langkah untuk black box. Yang pertama, peserta didik mengambil kartu digit angka pada black box matematika. Jadi ada black box matematika. Kemudian siswa disarankan untuk mengambil satu kartu yang ada di dalam black box. Kemudian yang terambil angka 1. Nah, diberi informasi lagi kepada siswa, silahkan tulis di papan tulis atau di kertas, sebaiknya di papan tulis. Jadi akan menuliskan angka yang terambil di dalam black box matematika. Ya.
angka yang terambil itu, kartu yang terambil tertuliskan angka 1. Ya, ditulis angka 1 di papan tulis. Kemudian disarankan lagi untuk mengambil satu kartu yang terambil, kartu yang bertuliskan angka 3. Jadi sarankan silahkan tuliskan di papan tulis kembali angka 3. Lalu diberikan informasi untuk dia menjawab. Silahkan dijawab. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, kemudian boleh juga dari semua kartu yang ada di dalam black box matematika, peserta didik mengambil kartu digit angka pada black box matematika itu, satu orang untuk mengambil. Ya. Yang terambil angka 1. Kemudian siswa lainnya lagi disuruh untuk mengambil setelah siswa ini menuliskan. Dia tuliskan angka 1, ditunjuk lagi satu siswa. Ya. Silakan ambil. Jadi siswa lain lagi yang ditunjuk. Silakan ambil satu kartu dalam black box matematika. Nah, yang terambil itu angka 7. Nah, disarankan lagi silakan tuliskan di papan tulis. Nah, untuk menjawab dari dua siswa yang mengambil kartu ini dan menuliskan di papan tulis, untuk menjawab boleh ditunjuk siswa lain. Supaya semua siswa aktif. Ya, aktif bermain. Ya, begitu aktif menuliskan, aktif menjawab. Jadi tidak ada satupun siswa yang tidak aktif di dalam proses pembelajaran yang berlangsung pada saat itu. Jadi dia akan jawab 1 ditambah 7 sama dengan 8. Kemudian dilakukan lagi. Siswa mengambil. Atau secara berkelompok juga boleh. Misalnya kelompok 1 mengambil, anggotanya mengambil satu kartu yang bertuliskan angka 5. Silakan tulis di papan tulis. Kemudian kelompok lain lagi mengambil satu kartu yang bertuliskan angka 3. Disarankan lagi untuk menulis di papan tulis. Jadi di papan tulis itu sudah banyak angka-angka yang tertulis. Sudah banyak bentuk penjumlahan dari hasil pengambilan siswa yang telah dilakukan. Dia akan jumlahkan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Ya, dia lakukan lagi. Siswa lain mengambil. Ya, jadi sini bagaimana metode guru atau memanfaatkan metode-metode lain, menggabungkan, mengcombine antara metode lain dengan menggunakan black box matematika. Boleh secara individu, boleh secara kolaborasi dengan temannya, atau secara berkelompok. Setelah dia tuliskan 7 di papan tulis, maka dia akan mengambil, siswa lain lagi mengambil angka satu kartu yang bertuliskan angka 5, disarankan lagi untuk menulis di papan tulis, lalu dia jumlahkan 7 ditambah 5 sama dengan 12. Kemudian dia lakukan lagi mengambil satu kartu, menuliskan di papan tulis, lalu mengambil siswa lainnya mengambil kartu lagi yang bertuliskan angka 9, menuliskan di papan tulis, dan dia akan jumlahkan 1 ditambah 9 sama dengan 10. Ya, siswa lain mengambil lagi angka 3, dia tuliskan di papan tulis, kemudian siswa yang lainnya lagi mengambil kartu angka yang bertuliskan angka 1, dia tuliskan di papan tulis, dia jumlahkan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Dari semua proses yang dia lakukan, bermain yang dia lakukan, mengambil kartu sampai menuliskan di papan tulis, seperti inilah yang tampak di papan tulis nanti jadinya. Ini hanya bagian kecil saja. Sebenarnya ini banyak sekali. Hampir papan tulis full. Ya, di tahap akhir ini, atau informasi darurat, atau informasi inti, maka siswa akan melihat dari apa yang dia lakukan dan dituliskan di papan tulis, sampai banyak sekali tulisan dari penjumlahan semua angka ganjil. Nah, setelah itu dia akan mendapatkan informasi inti. Oh, ini kan penjumlahan bilangan ganjil, tapi semua hasilnya genap. Maka dia akan mengambil kesimpulan bahwa bilangan ganjil ditambah dengan bilangan ganjil, dia akan menghasilkan bilangan genap. Itu yang pertama dia tangkap. Ya, itu informasi inti, itu intisari dari penjumlahan bilangan ganjil. Kemudian setelah itu dia akan lihat lagi, oh, kalau 1 ditambah 3 sama dengan 4. Kalau 3 ditambah 1 juga 4. Maka dia berpikir, oh sama ya kalau dibalik Pak ya, Ibu. Ya sama ya. Oh, itu berlaku, diinformasikan lagi, itu namanya sifat pertukaran. Biar ditukar, dia akan menghasilkan nilai yang sama. Biasa diistilahkan sifat komutatif dalam matematika. Dia lihat lagi, oh kalau 1 ditambah 7 sama dengan 8. Kalau 3 ditambah 5 juga 8. Jadi
tidak selamanya itu 1 ditambah 7 menghasilkan 8. Hanya 1 ditambah 7 menghasilkan 8. Tapi ada juga angka lain, angka ganjil yang menghasilkan 8, bukan 1 ditambah 7, tapi 3 ditambah 5. Oh, dia berpikir kan berlaku tadi sifat pertukaran. Oh, kalau begitu sama ya Bapak Ibu. Bapak misalnya kalau Ibu mengajar, ya, oh 3 ditambah 5 ditambah 3 juga 8 ya. Ya, itu namanya sama dengan 3 tambah 5. Pertukaran. Oh, 7 tambah 1 juga menghasilkan 8. Ya, itulah di tahap akhir yang dia dapatkan. Jadi informasi inti yang bisa dia dapatkan, oh kalau ada bilangan ganjil dijumlahkan dengan bilangan ganjil, dia akan menghasilkan genap. Oh, bisa berlaku sifat pertukaran pada bilangan ganjil juga. Kemudian tidak selamanya menghasilkan 8 hanya 1 ditambah 7, tapi bisa juga 3 tambah 8, 3 tambah 5, 5 tambah 3, dan seterusnya. Kemudian kita masuk di soal. Setelah dia memahami, mendapatkan informasi inti dari penjumlahan bilangan ganjil itu, kita masuk di soal. Hasil penjumlahan 3 ditambah 5 sama dengan, karena dia sudah mendapatkan informasi intinya, informasi daruratnya, maka dia akan mudah menjawab. Oh, kalau ganjil ditambah ganjil itu hasilnya genap. Jadi dia akan coret itu bilangan ganjil. Ya, semua bilangan ganjil dia akan coret. Berarti yang berpeluang itu C dan D. Dia akan berpikir, oh, kalau 3 ditambah 5, oh 8. Jadi dia jawab 8 dengan mudah. Dia akan menjawab, oh sama dengan 8. Jawabannya bagian D. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Salam sukses dari saya, Bahar SPD MPD.